kita kan taunya Aris Kurniawan tuh sebagai aktor syuting. Tiba-tiba ada orang negatif ngomong mungkin banting setir atau sudah nggak laku di syuting akhirnya jadi sih ada obrolan lah gue pengen ini lu cerita gimana sih kok bisa tiba-tiba akhirnya di telepon atau di WA teman lama nggak usah aku sebutin lah namanya. Jadi laki lu udah nggak laku syuting, jualan tahu goreng gitu. Waduh, itu otaknya sempit terus. Ya sempet sih agak sedikit gitu, terus sampai sempat juga waktu itu ada callingan syuting bro. Budgetnya agak lumayan gitu. Aku nggak ambil. Nggak apa-apa, aku sambil makan ya. Jadi aku nggak ambil, aku lebih ngambil bikin tahu bakso. Karena memang pada waktu itu ada kalau kita nih ini sedikit bukan soal agamis ya nggak ya. Karena pada waktu itu kita udah syuting, nagih ke produser udah, ke station udah, dia kayak ke pengemis gitu kan. Ya ini beberapa realita teman-teman yang kita hadapin gitu. Dan gue orangnya sportif kan, datang pagi, pulang pagi, nggak pulang pun 3 hari 3 malam gue jabanin. Tapi ketika gue nagih hak gue nggak dikasih, gue juga mau jadi pecundang gitu loh. Karena gue punya Allah. Akhirnya malam gue duduk, gue bermunajat sama Allah, ya Allah, apa yang saya lakukan semua saya kerjakan, ngajar sudah, syuting sudah, apalagi kan gitu kan, kuliner juga sambil berjalan. Allah mau kasih saya kemana? Saya nggak mau jadi pecundang. Kalau mau hidup lanjutin, kalau enggak panggil saya. Saya nggak mau jadi pecundang pak. Saya kenapa? Saya punya istri, punya anak. Iya. Ngapain nunggu nggak jelas? Kalau emang saya dibutuhin di dunia ini, panggil saya, pulangkan saya. Tapi kalau saya dikasih kesempatan, tolong. Apa yang harus saya jalankan dan apa yang saya kerjain. Duduklah tengah malam tiba-tiba di calling. Om Aris bisa pesen bakso, ya kan berapa? 500.000. Tuh. 500.000 jam 2 pagi. Terus oke, udah aku okein. Tiba-tiba jam setengah 6 unit telepon WA. Ada callingan. Budgetnya sih agak lumayan lah. FTV. Syuting 3 hari. Pas lagi agak gede sih lumayan waktu itu penawarannya. Tapi aku nggak ambil, kenapa? Aku udah terlanjur bikin tahu. Nah, handphone gua taruh kan di kamar, aku lagi motongin tanaman, lagi beresin tanaman. Unit telepon, bini gua ngangkat. Ternyata dibaca budgetnya sekian, gua nggak ambil, marah lah dia. Sementara gua ngerjain tahu. Marah lah istri kan. Lu mah ngerti ya. Lu syuting gak ambil, jelas honoris sekian. Ya kan, tagihan depan mata. Lu tahu cuma 500.000 lu ambil gitu. Lu gila gitu kan. Terus dia marah, minta pulang. Oke, dia pulang, masih ada tabungan. Oke, gua transfer. Lu mau jalan-jalan tersilahkan. Tapi ini udah keputusan gua udah di calling untuk bikin tahu jam 2 pagi. Gua harus kerjain. Itu callingan Pak buat gua. Callingan tahu mengalahkan callingan syuting. Ya, goreng ya. Terus. Nah, nggak lama kemudian 6:30 bini pulang. Yang order jam 2 telepon WA. Om Aris boleh tambah dong. Berapa? Tambahin 1 juta ya, 1,5. Siangnya tambahin lagi dong 500.000. Genap lah berapa itu? Hampir 2,5 juta lah satu hari itu. Anak-anak udah nyerah Pak. Gue bikin sendiri jam 3:30 pagi Pak. Netes juga air mata Pak. Netes air mata Pak. Tapi bagaimana ini antara berkah dan ujian Pak. Nggak semua orang tahu. Saya bikin tahu sendiri. Sampai jam 3:30 pagi. Tuh, itu badan deh kayak apa gitu. Bukan kaleng-kaleng, Aris bikin tahunya sendiri. Makanya kalau ada yang ngatain gue penjual tahu goreng, nggak masalah. Kalau gue ada duit gue kasih deh. Bos jangan salah. Terus pendek cerita, si ibu ini jadilah pelanggan kita, ya kan? Terus dikasih DP untuk pesanan selanjutnya. Itu dibagi-bagi Pak untuk karyawannya. Alhamdulillah tagihan selesai. Ya tagihan selesai. Terus kemudian istri masih belum support di usaha gue ya 6 tahun yang lalu gitu. Jalan 2 tahun gue tekunin sendiri. Anak-anak pun ada yang Senin Kemis bantuin gue gue tahu bahwa mereka antara terpaksa dan enggak. Kita tahu cuman gue nggak mau maksa. Kalau lo capek lo istirahat.
Lo mau bantuin silahkan, enggak gue bisa kerjain sendiri karena ini Allah kasih ini saat ini ya. Kita bicara bukan siapa kita, tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang dulu pernah kita punya, tapi saat ini apa yang bisa kita lakukan dan kita perbuat. Nah, gue jalaninlah tahu itu sampai pendek cerita 2 sampai gue ditunjuk, bro. Lu syuting ini hampir 15 tahun waktu itu ya, 15 tahun lu cuma bisa beli ini itu. Nah, saya bilang, kamu jangan pernah bahas masalah rezeki, itu titipan. Yeah. Kita nggak usah bahas ya, itu nanti panjang. Akhirnya pendek cerita, itu urusan Allah. Kalau kamu ini sudah. Akhirnya aku bermunajat, ya Allah. Kok begitu? Apa itu pandangan manusia? Kalau emang itu pandangan mereka, maka kabulkanlah. Hinaan itu menjadi sebuah kenyataan. Sesuatu yang nggak pernah kita duga bahwa jalanin aja. Walaupun sesuai tahapan, karena kalau rezeki itu hanya titipan sih, kita nggak bisa bahas. Dan gue kerja nggak pernah mau setengah-setengah, bro. Nggak mau setengah-setengah. Sampai gue bikin tahu, ya kalau belum bilang nih tahu presiden. Iya sih, maksudnya. Kalau mau diadu, yuk. Di mana ada jual tahu rasa seperti ini dengan harga seperti aku, nggak ada. Jarang. Kalaupun toh ada, jarang lah. Gitu. Aku petis bikin sendiri dan kualitas tahu juga. Insya Allah. Siapapun bisa menikmati. Dan Mas Bro secara lidahnya itu lidah nengkerat gitu. Bangsawan. Gimana? Jujur akuin. Gue tuh lidah rumahan. Ya, tapi kan lidah rumahan tinggi. Itu kan memilih. Ya kan? Seleranya kan tinggi kan? Harus bersihnya, kualitasnya. Untuk rasa. Ini dia gue bilang ini di medium. Mungkin gini. Kalau gue ini hinaan atau ingin orang buat lo akhirnya jadi lebih. Ya, dan sebenarnya aku lagi. Kemudian kan ada warung tuh dapur atar. Jadi sedikit ya dapur atar, kita bikin menu-menunya sedikit. Bu, ternyata bukan cuma apa nih ya. tahu bakso. Ya, jadi ada banyak menu. Akhirnya berkembang sesuai dengan alur karena aku juga mau belajar juga. Dan lo akhirnya ini apa? Pertama dari tahu bakso. Itu Terus resepnya lu dapat dari mana? Atau sebenarnya resep umum? Dari dulu gue langganan di Semarang, di Ungaran itu kurang lebih 4 tahun gue langganan dari kecil ya, dari SMP. Terus kemudian pindah ke Klaten itu kurang lebih 5 tahun, terus dianggap anak sama pengusaha tahu bakso. Anaknya nggak mau nerusin, terus bu saya aja nerusin. Oke. Udah mau dialing tuh. Ternyata tiba-tiba anaknya berubah pikiran malamnya. Mas Aris, mohon maaf anak saya mau lanjutin. Oke. Saya dikasih resep. Cuman resep itu rasa di sana, bukan rasa di sini. Ya, akhirnya tak inovasi, tak rombak semua. Bahannya ada yang bahan itu ada kita pakai, tapi banyak bahan yang kita tambahin dan kita. Berarti lo gini, mencoba gagal atau langsung? Saya mencoba ini sampai 10 kali. Jadi mungkin modal kurang lebih sekali ngiling itu 1 jutaan. Jadi modal juga 10 jutaan lebih gagal. Istri gue lagi pulang, gue ke pasar. Gagal gue bagi-bagi, Pak. Gue bagi-bagi. Nah, akhirnya ketemu lah ini buka resto. Food court. Food court nggak cuma menunya tahu bakso, menunya macam-macam. Menu ringan, terus kemudian bakso, kemudian muncul bakso kuah, bakso panggang, terus nasi goreng, terus akhirnya itu nggak pakai chef agak koki, chef Aris ya. Chef Aris. Chef ala-ala. Dan ini juga inspirasi dari almarhum beberapa saudara kawakan di Genta Buana sih. Saya bersyukur sekali, saya dirangkul, dipeluk gitu pada waktu dulu. Kamu apa sih kok temanmu udah beli mobil, aku belum gitu. Karena aku punya keluarga, aku harus berbagi, aku harus ini. Dan honorku kan tidak sebesar mereka. Tapi saya banyak belajar di Genta, terus kemudian dapat ilmunya sampai selalu diingatkan sama juga dengan nasihat almarhum mbah saya, Mbah Kakung sama Mbah Putih. Saya manggil mbah ya kalau orang Indonesia kan kakek nenek. Naruh telur itu jangan 1 keranjang kalau bisa, ya minimal 3. Kalau maksudnya? Nah, kalau biar sahabat tahu nih, naruh telur jangan 1 keranjang. Di dunia ini ada 5 perkara selain ya ibadah ya. Selain itu 5 perkara itu ada yang untuk bekal di dunia ya. Sandang, papan, pangan, pendidikan, hiburan. Ada 5 perkara itu. Ya, rezeki utama di kehidupan, ya kan. Ibaratnya keranjang itu adalah pekerjaan. Jangan taruh telur di 1 keranjang, karena ketika 1 keranjang itu pecah, maka kamu bingung mau makan apa. Apalagi kalau kamu sudah berkeluarga. Maka taruhlah beberapa keranjang, minimal 3 atau 2 lah.
Artinya apa? Bangunlah pekerjaan, jangan cuma satu, tapi kembangkan semampu kamu dan proses kamu. Ya, pertama kan kuliner kan, kuliner masuk, ya kan. Terus dulu sempat hiburan kan udah pertama hiburan ya. Saya kan syuting, berarti kan di dunia hiburan. Terus pendidikan itu kebetulan aku juga sempat nih. Ternyata Haris tuh jago juga ngajarin acting. Jadi kalau seni peran itu udah 11 tahun yang lalu. Dari sekarang umurnya udah 11 tahun. Karena dulu image-nya kan gue dari kampung, dari Klaten ya, Wedi ya. Terus kemudian di image jawir acting nggak bisa apa-apa, hitam segala macam, jawir kan gitu, panggilannya jawir gitu. Terus kan ada celetukan gini, Riz, latihan tempatnya Haris, maunya sih belajar sama Haris, acting masih pela-pelo, masih ayu gitulah. Tapi gue menjawab gini, karena pada waktu itu Allah yang menuntun anak-anak gabung sama saya. Terus kemudian saya berbagi, saya tidak mau menggurui, tapi saya berbagi pengalaman. Diterima alhamdulillah, tidak pun ya enggak masalah, kan saya berbagi. Suatu ketika seiring sejalannya waktu, hinaan terus fitnahan dan lain sebagainya itu kemudian mendorong saya sampailah kita buat seperti ini. Buku. Ya kan? Buku panduan seni peran menggunakan metode hipnoterapi. Ini ilmu kuliah, Pak, kepake dengan dosen saya dulu. Wah, subhanallah, ini terima kasih. Lu kuliah? Saya. Dulu aku sosiatri. Sebodohnya saya, anak kecil saya orang terus, tapi kan saya punya pegangan, Pak. Iya kan? Saya punya karya walaupun dalam skala kecil ya. Saya menulis pengalaman saya di sini ada, terus kemudian ini di apa? Dijual di mana waktu itu? Tadinya mau ke Gramedia, cuman karena sekarang udah sistemnya udah online, jadi kita untuk kalangan pribadi aja. Jadi kalau ada yang mau pesan buku ini bisa hubungin saya. Ini kalau mau yang pada syuting mempelajari cari di Insan Film atau karakter merup rupiah dengan metode hipnoterapi. Metode hipnoterapi itu metode tersendiri yang itu bisa berkembang, Pak. Yang satunya sama, cuman covernya aja yang berbeda. Oke. Ya. Jadi seorang aktor tuh harus mampu menjadi seorang imajinator. Lah, imajinator itu membutuhkan suatu kekuatan dalam. Mensugest. Contoh, ketika Mas Bro menjadi seorang nengrat di suatu TV, bininya ada 10-11 itu, ya kan? Seminggu ini dia nikah tuh bisa 10 kali gitu kan. Gila kan, nengrat itu. Kalah loh. Bangsawan tuh kalah gitu kan. Itu bagaimana memunculkan karakter itu, padahal kita nggak seperti itu. Ferry itu bukan seperti itu. Aris Kurniawan bukan seperti Haji Basa Pamungkas atau seperti peran-peran yang kita perankan di TV, tapi kita mampu melakonkan itu, kemudian orang kesal. Itu butuh energi, namanya hipnosugest. Nah, itu ilmu, Pak. Di dalam kepemimpinan, hipnosugest itu dibutuhkan. Pemimpin itu banyak acting, Pak. Jago acting, melebihin aktor. Mereka tuh mempelajari keaktoran. Nah, dengan metode hipnosugest, dia mampu menstimulasi, mensugesti karyawannya atau bahkan bawahannya sehingga mereka patuh, tunduk dan ngikutin aturan dia. Nah, itu penting. Apa nih? Di dunia bisnis sangat berpengaruh. Lu tuh ternyata Aris aktor nggak kaleng-kaleng. Dia ngomong kaleng-kaleng lu nih. Gua aja kaget loh. Bener bro, gua kaget. Berarti lu sebelumnya kuliah? Iya, aku kuliah sampai S1. D3 S1. Sampai D3 S1. Ya. Banyak teman-teman kita tuh nggak kuliah. Dapat beasiswa juga. Berarti banyak yang gini. Apa nih. Berarti mendingan kayaknya kosong tapi berisi. Ada gua main di konten ini daripada kayaknya berisi tapi kosong. Ya. Gue mungkin bisa berakting, tapi belum tentu juga gue bisa menjabarkan ataupun bikin buku. Mungkin aku tidak terlalu jago acting, nggak terlalu tampan, tapi insya Allah saya masih bisa berbagi. Bisa, makanya kalau penasaran sahabat-sahabat, kalau gue ngajarin mungkin ilmu sosial tentang acting karena gue otodidak. Kalau pengen dasar-dasar segala macem bisa belajar. Gue akuin bro, walaupun lu jawir, gue jawir. Ilmu tentang acting lu bisa sampai jadi di dalam pembedahan ini kan sebenarnya banyak hal yang kadang-kadang kan beberapa sutradara, director, produser kan penulis kan udah pernah datang ke sini, mereka nanya, "Riz, lu bisa nulis? Ini dasarnya apa?" Nah, itu. Iya kan? Saya belajar bukan dari IKJ, tapi guru-guru saya orang-orang besar, almarhum beliau adalah orang-orang dari IKJ. Walaupun secara akademisi saya tidak belajar di sana, tapi kan mereka memberikan
tuntunan, pelajaran. Bahkan saya dikasih modul. Nah, modul itu kita pelajarin, kita rangkum. 80% praktek di lapangan, seperti Pak almarhum Dakub, terus Haji Sulaiman Roslani dan lain sebagainya. Kan sempat waktu dulu kan diajak teman-teman itu termasuk ya kita nggak usah sebut nama, mereka disekolahkan di Mas Eka Sitorus ya, semua orang kenal. Sementara kita mau sekolah, Pak, saya mau sekolah, nggak usah, kamu di lokasi aja, yang penting kamu datang jangan telat. Ternyata enggak juga, dia ternyata memiliki metode lain. Oke, saya secara akademis tidak disekolahkan. Saya cemburu, Pak. Sampai saya ketok palu. Oke, fine. Suatu saat saya buka sekolahan acting. Saya tertampar, Pak. Saya diledekin, saya dihina, saya dicaci maki, saya disalah-salahin. Minta belajar enggak disekolahin. Sementara yang anak-anak baru disekolahin, Pak. Sakit hati, Pak. Mohon maaf, Pak Budi Sutrisno. Saya sakit hati, tapi sakit hati itu menjadi motivasi saya. Setelah lama saya oh iya, secara bisnis kenapa Pak Budi tidak menyekolahkan saya? Karena saya sudah terikat kontrak dengan judul yang sudah tidak bisa terhindarkan jadwal syutingnya. Sebenarnya yang baru masih on off. Nah itu baru saya sadarin, tapi kan kita secara emosional kan nggak terima, Pak. Orang di sekolah kita kan goblok lu ini sampai dilempar sama Mayi tuh, dilempar bangku, naik kuda di circle dan sebagainya. Itu sebuah tantangan buat saya, pahit, Pak. Bener-bener lo jadi orang lengkap dari aktor, sudah pernah dicaci. Alhamdulillah sukses punya sanggar. Lo mau ngomong apa lagi? Kalau gue walaupun bisa acting, gue nggak punya ilmu, gue belum bisa gue bagi. Belum, bukan enggak, tapi belum. Insyaallah ntar lagi. Sudah terbukti actingnya dan bisa berbagi ilmu. Jualan tahu, sukses. Ya belum sih. Masih kalah sama yang lain. Maksudnya sukses, gue bilang gini, suksesnya nggak usah. Kalau gue nggak suka di ini, sukses itu materi. Semuanya dengan materi nggak usah. Acting, lo bisa berbagi, satu punya buku itu udah sukses. Tahu bakso, gue bisa ngerasain ngomong enak, itu udah. Kalau